sekalian, kembali lagi ke Laboratorium Elektrik Magnet dan Elektronika Dasar. Pada percobaan kali ini kita akan melakukan percobaan jembatan Wheatstone. Jadi tujuan dari percobaan jembatan Wheatstone ini adalah menentukan sebuah nilai hambatan dengan menggunakan metode perbandingan. Jadi alat-alat yang akan kita gunakan ini adalah bangku jembatan Wheatstone. Kalau teman-teman bisa saya sedikit zoom, ada tanda garis di beberapa titik. Itu artinya bahwa garis itu di bagian bawahnya ada kawat penghantarnya. Jadi yang ada garis di atasnya ini adalah nyambung. Ada dua space kosong di ujung atas ini dan di ujung atas ini. Ada dua space kosong yang bisa teman-teman lihat, yang lainnya nyambung. Selain itu yang akan kita gunakan untuk meletakkan RS dan RX. Jadi skemanya persis seperti yang ada pada gambar 2 jembatannya, persis. Jadi di mana letaknya kawat, di mana letaknya nanti kita menancapkan adaptor sebagai power supply, di mana RS, RX dan galvanometer. Kemudian ada adaptor sebagai sumber. Saya tidak akan menggunakan saklar, tapi hanya kalau kita menancapkan adaptor berarti saklarnya on, begitu ya, dan sebaliknya. Kemudian juga RX ini di dalamnya adalah hambatan-hambatan, tapi tidak kelihatan. Kita bongkar di dalamnya. Ini ada ABC begitu. Ini kita gunakan untuk ada yang RX1, RX2 untuk sendirian RX atau RX di seri atau di paralel dan seterusnya. Kemudian ini hambatan standar yang sudah RS yang bisa kita main-mainkan besarnya, bisa ada mega, kilo dan berapa ohm kita bisa mainkan, kita bisa atur ya. Oke, kemudian kita juga gunakan galvanometer. Galvanometer ini seperti ampere meter, mengukur keberadaan arus, tetapi dia ada penunjuk, ada 0 sama plus minus ya. Artinya itu arah. Jadi ke kanan positif, ke kiri negatif. Tapi nanti malah kita menginginkan galvanometernya menunjukkan angka 0 karena menunjukkan tidak ada arus yang lewat ke galvanometer tersebut, sebagai tanda bahwa itu sudah sebanding gitu. Kemudian tentunya kabel penghantar secukupnya. Baik, memulai merangkainya tentunya kita melihat jembatannya, bangkunya ya. Jadi dari bangkunya itu yang pertama yang kemudian kita tancapkan adalah adaptor ya. Positifnya saya ikuti dengan gambar, itu ada di sebelah kiri. Oke, sebelah kiri saya tancapkan yang merah di sebelah kiri, kemudian yang kanan adalah yang negatif ya. Kemudian saya lanjut dari yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu adalah polaritas positif adaptor, itu di atasnya lubang, ini kosong, tidak ada garisnya. Itu perlu kita berikan RX. RX itu sembarang sebenarnya ya. Saya tentukan ini dari R1, RX1, ini RX2 ya kita gunakan. RX nanti kita gunakan. Oke, ini RX-nya. Saya tancapkan RX. Ini saya tancapkan dari titik ini ke RX-nya. RX-nya kembali ke titik ini, jadi kan ditempel sebenarnya kan, ditempelkan di sini begitu. Tempelkan di titik ini. Oke. Kemudian ini menyambung ya, menyambung garis sampai ini ada titik lagi. Ini digunakan untuk galvanometer. Saya yang harus dipakai adalah yang yang negatif. Ini ada negatif, pasti dipakai. Dan juga salah satu dari GO atau GI. Saya gunakan yang GO aja. Ini karena negatifnya harus dipakai. Di GO-nya saya capitkan, ini GO-nya dengan titik tengah. Ya, kemudian ada teman-teman lihat lagi, ini adalah titik B ya.
titik B ke galvanometer, satu kaki galvanometer akan ke kawat. Saya ulangi, titik B ke galvanometer akan ke kawat yang akan kita geser-geser nanti. Jadi ini nanti perlu kita geser-geser. Di kawat ini, saya ulangi, ini adalah B ke galvanometer ke kawat. Kawatnya mana? Nanti kita perlu geser-geser sampai galvanometernya tidak bergerak-gerak lagi, tapi menunjukkan angka 0. Disitulah berarti menunjukkan bahwa tidak ada arus yang mengalir di galvanometer. Kita perlu nanti menunjukkan itu. Kemudian di sisi sebelah kanan, di sini kan kosong lagi ini. Ini perlu teman-teman lihat titik C itu dengan RS. Ini yang RS yang kita standar yang bisa kita mainkan tadi. Oke. Jadi bisa dipasangkan. RS. Oke, kita bisa tentukan berapa, kita mau gunakan berapa. Ini ada. Berapa ohm? Kita bisa geser-geser. 100 ohm gitu ya, misalnya 100 ohm gitu ya. Atau 1K ya, ini 1K misalnya gitu. Bisa digeser-geser. Oke. Sebenarnya rangkaiannya sudah seperti ini. Kita tancapkan adaptor ke sumber tegangan. Jadi ketika kita menggunakan RS-nya sekian gitu ya. 1K gitu ya. Kemudian kita geser sampai galvanometer menunjukkan angka 0. Misalkan contoh di sini ini titik ini menunjukkan 0 misalkan ya. Misalkan menunjukkan 0. Maka ini akan disebut dengan L1. Betulnya ada penggarisnya, ada angkanya ya. Bisa menunjukkan L1. Kemudian dari titik ini ke ujung ke C itu berarti adalah L2. Sekali lagi ini L1, ini L2. Lakukanlah percobaan untuk Rx1 yang sama itu sebanyak 3 kali mengubah-ubah Rs. Misalkan pertama 1K, kemudian saya mainkan misalkan jadi 500 ohm. Saya turunkan berarti ya, saya turunkan. Ini kan pasti kan bergerak lagi. Ini harus kita sesuaikan lagi ya. Titik ini agar galvanometernya 0 kembali. Misalkan saja di sini begitu. Ya ini L1, ini L2. Gitu ya. Yang di bawahnya Rx itu adalah L1, di bawahnya Rs adalah L2. Ketiga, misalkan saja 1,5 ohm, 1,5 kilo ohm. Nah, berarti mungkin bergeser lagi sampai misalkan saja di sini. Misalkan di sini, sampai berhentinya itu ketika galvanometernya jadinya di 0 ya. Oke. Kemudian berarti ini L1, ini kan di bawahnya Rx L1. Kemudian ini L1, di sini L2 sampai ujung C. Gitu. Oke. Berikutnya itu gantilah menjadi Rx2. Nah, Rx2. Ini kan Rx1. Sekarang Rx2. Rx2 3 kali lagi dengan RS yang berbeda-beda. Mungkin lebih baik RS-nya sama, biar pembandingnya nanti enak. Maksudnya sama itu ya, yang tadi digunakan untuk Rx1. Misalkan 1K, 500 ohm tadi ya sama 1,5K, misalkan begitu. Disamakan RS yang digunakan tadi dengan ketika Rx1. 3 kali berarti ya, karena mengubah-ubah. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau Rx1 yang kita pilih tadi di seri? Maka ada penyesuaian. Seri itu bagaimana sih? Oke, berarti kan satu kakinya akan bergandengan tangan ya. Jadi misalkan saya masukkan ke sana satu, kemudian ini kakinya satu tangannya bergandengan tangan, baru di ujung itu dimasukkan ke sini. Ya, oke. Saya ulangi lagi. Jadi kalau Rx1 di seri dengan Rx2 ya. Jadi ini dari inputan kabel ini ya, titik apa itu? Titik A. Kemudian kan R-nya kan begini ya. Vertikal. Ini kakinya saya gandeng. Kemudian dari kaki yang terakhir baru masuk ke rangkaian. Jadi ini Rx1 seri dengan Rx2. Kamu bisa lihat, perhatikan. Jadi masukkan dari titik A, kemudian ini bergandengan tangan.
baru titik akhir ini masuk ke rangkaian. Ya. Lakukan hal yang sama RX1 RX2 seri, kemudian RS-nya diubah 3 kali. Ya, sama. Penunjuknya sama bahwa galvanometernya harus menunjukkan angka 0. Jadi geser-geser begitu ya. Geser-geser 0. Oh berapa? Oh ini L1, di sini L2. Ada penunjuknya ya. Ada ini kebetulan papan kayunya ada meterannya. Kemudian yang keempat, setelah RX1 sendiri, RX2 sendiri, RX1, RX2 di seri, maka yang keempat adalah RX1 dan RX2 itu diparalel. Bagaimana memparalel? Kalau paralel dua-duanya harus nancap. Oke, coba. Jadi begini, ini kan dua kakinya harus nancap dulu ya. Kedua kakinya saya sambungkan. Nanti baru ini nempel di salah satu kakinya kan. Sana, ini di sini. Ya, ini yang penting ini bersambungan, atasnya, bawahnya juga bersambungan. Baru titik yang masuk ke atas, titik yang keluar ke bawah. Yang penting bersambungan. Seakan-akan jadi ada tumpukan dua gitu kan ya. Jadi ini RX1 dan RX2 paralel digunakan untuk menguji dengan perbandingan jembatan Bridgestone. RS-nya bisa diganti-ganti lagi, silahkan. Nah sama, penunjuknya adalah galvanometernya sampai 0, di mana titiknya? Oh di sini L1, di bawahnya RX-nya L1, di bawahnya RS ini adalah L2. Lakukan selama 3 kali juga untuk yang RX1, RX2 paralel.